sketsa dengan arti tertentu dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, organisasi, produk negara, tembaga, dan hal lainnya, yang membutuhkan sesuatu yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya. Nah, biar lebih memahami tentang logo itu apa, kita bayangkan aja kita punya sebuah usaha. Usahanya itu usaha ayam geprek lah. Yang paling diingat mahasiswa kan ayam geprek. Nah, bagaimana usaha kamu ini baru didirikan agar bisa menarik para pelanggan? Usaha kamu baru nih. Nah, salah satunya yaitu dengan adanya sebuah logo dari suatu usaha atau perusahaan. Kenapa logo itu diperlukan? Karena logo itu bisa mewakili dagangan kamu. Jadi kalau ayam geprek, mungkin logonya nanti bisa bergambar ayam dan nggak mungkin bergambar bebek. Nah, terus kalau kita lihat dari fungsinya lagi, logo itu bisa menjadi identitas diri. Jadi setiap logo itu punya ciri khas atau sifat unik dari suatu produk atau perusahaan. Identitas diri ini berfungsi sebagai cara pembedaan antara identitas milik orang lain. Jadi kalau seandainya ada banyak penjual yang geprek, setiap logonya itu kan pasti beda. Biar ada identitas dirinya atau ciri khasnya. Yang kedua, ini tanda kepemilikan. Ini hampir sama seperti nomor 1. Jadi ini agar membedakan dengan milik orang lain atau ciri khasnya itu unik. Dan yang ketiga, tanda jaminan kualitas. Contoh aja nih, semisal kita mau cari makan, kalau seumpamanya kita cari makanan yang ada logonya atau berbranded, itu kan lebih prefer itu kan kita menuju ke sana daripada yang nggak ada brandednya terus kurang terkenal. Bisa sih sebenarnya kalau kita nggak pakai logo atau nggak pakai branded, tapi itu umumnya kan yang pelaku usaha yang nggak pakai branded itu kan sudah turun-temurun dari generasi sebelumnya, yang sudah jauh banget sebelum kita lahir pada. Nah itu sudah ada ciri khasnya sendiri. Misalkan kayak bubur Kalimantan. Nah itu kan nggak ada logonya, tapi tetap bisa diingat atau terkenal gitulah, karena sudah sejak dari dulu, dari generasi sebelumnya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu mencegah peniruan atau pembajakan. Nah, jadi kalau kita punya logo sendiri, kita bisa tuh kalau umpamanya ada, umpamanya kita tadi contohnya kan kita usaha yang geprek, terus yang logonya ayam, terus orang lain membuka ayam geprek juga dengan logo yang sama dengan kita. Nah, itu kan namanya peniruan atau pembajakan. Nah, di situ kita bisa menuntut secara hukum orang-orang yang meniru logo kita atau sejenisnya. Nah, itu fungsinya logo itu agar tidak adanya peniruan atau pembajakan. Dan selanjutnya yang kelima yaitu menambah nilai positif. Jadi contohnya seperti nomor 3 tadi, ketika ada logonya kita kan lebih trusted atau lebih percaya dengan produk tersebut. Yang keenam yaitu properly legal atau suatu properti legal suatu produk atau organisasi. Jadi biasanya kalau barang yang ada logonya itu bisa dipastikan itu legal. Dan yang terakhir mengkomunikasikan informasi seperti keaslian, nilai, dan kualitas. Contohnya ini kayak Nike atau Adidas. Kita kan udah tahu kan kalau main sepatu ada coraknya Nike kan pasti nilainya udah bagus atau kualitasnya juga bagus. Sama kayak logo Apple, kalau semuanya HP udah ada logo Apple-nya itu kan nilainya pasti lebih tinggi. Walaupun mungkin spesifikasinya itu lebih rendah daripada HP lainnya. Tapi karena ada logo Apple-nya itu nilainya malah jadi tinggi. Selanjutnya
dari jenis logo-logonya. Menurut Kuwayama Yasaburusan, ini orang Nippon, logo itu ada beberapa jenis. Yang pertama berbentuk huruf atau alfabet, dan yang kedua itu berbentuk lambang atau angka-angka, dan yang ketiga itu bentuknya serupa dengan objek aslinya, dan yang keempat itu bentuknya abstrak. Nah, kalau kita simpulkan, jenis logo itu ada dua, yaitu logo type dan logogram. Logo type itu logo yang jenisnya itu tulisan. Sedangkan logogram itu logo yang berbentuk gambar. Contohnya seperti ini. Logo type itu tulisan kayak Kisuma, Paus, Lumik. Dengan logogram itu nih kayak Twitter, Apple, sama Nike. Mas, ini udah next slide atau belum ya, Mas? Sudah. Kalau di aku masih tampil slide pertama, Mas. Iya, Mas. Masih gambar logo tulisannya. Oh, bentar-bentar. Udah kelihatan belum? Sudah, Mas. Sudah. Diulangi tak? Iya, Mas. Supaya lebih paham mungkin. Oke. Udah bisa kan? Udah kelihatan kan? Mas. Oke. Ulangi lagi ya. Jadi logo itu garis besarnya itu mewakili sebuah produk kita. Misalkan tadi kita kan contohnya kita punya usaha yang geprek. Logo yang kita buatkan untuk produk kita itu kan biasanya bergambar-gambar. Nggak mungkin kan bergambar bebek kalau kita jual ayam geprek. Nah, seperti itu logo itu. Jadi langsung ke fungsinya. Logo itu fungsi pertama yaitu identitas diri yang membedakan dengan identitas milik orang lain. Jadi walaupun kita sama-sama jual ayam geprek, tapi logo setiap penjual itu kan beda-beda. Nah, di situ kita bisa logo itu bisa dijadikan identitas diri suatu produk atau suatu usaha. Dan yang kedua, tanda kepemilikan. Itu supaya dapat membedakan dengan milik orang lain. Itu hampir sama seperti nomor 1. Dan yang ketiga, tanda jaminan kualitas. Seperti yang udah aku katakan tadi, kalau semuanya kita mau makan ke sebuah restoran atau tempat makan yang ada logonya, itu kan kita lebih prefer ke sana kan, daripada kita makan yang di pinggiran jalan yang belum ada logonya atau ya yang nggak ada logonya gitu. Tapi bisa juga walaupun nggak ada logonya itu belum tentu kualitasnya rendah, bisa juga kualitasnya tinggi, tapi kan kalau nggak ada logonya cara mengiklankannya itu kan sulit. Bisanya cuma antara mulut ke telinga, bukan mulut ke mulut. Nah, selanjutnya yang keempat, mencegah peniruan atau pembajakan. Jadi seumpamanya kita sudah punya logo satu usaha, nah, seandainya ada orang lain yang membuka usaha yang sama dengan kita, dan logonya itu juga sama. Nah, di situ kita sebagai pemilik asli usaha itu bisa menuntut para peniru itu secara hukum. Mas, mohon maaf Mas. Slide-nya masih belum ganti juga Mas, masih slide 2 ya. Mungkin yang mana? Ya, mungkin nggak Mas, nggak usah full screen Mas. Gini aja. Gini aja ya. Ya. Gini kelihatan kan? Kelihatan Mas. Oke, yang ini udah tak jelasin kan yang tadi? Udah Mas. Oke, lanjutan ya. Ya. Yang kelima yaitu menambah nilai positif, sama seperti kayak nomor 3 tadi. Jadi kalau ada logonya kita kan lebih prefer ke barang atau produk atau restoran atau usaha yang ada logonya atau lebih trusted lah istilahnya. Dan selanjutnya propergi legal suatu produk atau organisasi. Jadi kalau umumnya barang yang ada logonya itu biasanya barang legal.
Dan yang terakhir, mengkomunikasikan informasi seperti keaslian, nilai, dan kualitas. Jadi, seperti yang sudah aku katakan tadi, semisal ada HP atau smartphone yang mempunyai logo Apple, itu kan nilainya jadi lebih tinggi daripada HP yang nggak ada logo Apple-nya. Walaupun secara spesifikasi mungkin logo HP yang ada logo Apple-nya itu lebih rendah, tapi nilainya bisa lebih tinggi dan bisa lebih mahal karena hanya ada ada logo Apple-nya itu. Selanjutnya, jenis logo. Menurut Kuwayama Yasa Burusan, ini orang Nippon, jenis-jenis logo itu ada 4. Yang pertama berbentuk huruf atau alfabet. Yang kedua lambang-lambang dan angka. Dan yang ketiga itu bentuk yang serupa dengan objek aslinya. Dan yang keempat bentuknya abstrak jika dilihat dari segi konstruksinya. Kalau disimpulkan, logo itu ada 2, yaitu logotype dan logogram. Untuk logotype seperti ini bentuknya. Jadi logotype itu logo yang isinya hanya tulisan. Kisume, Faust, Lumik. Sedangkan logogram itu logo yang berbentuk gambar. Seperti Twitter, Apple, dan juga Nike. Nah, kalau dari aspek, kalau kita mau buat logo, itu harus memperhatikan beberapa aspek seperti original atau khas sendiri. Jadi logo itu harus memiliki khasnya sendiri. Yang kedua, bisa dibaca atau legible. Buat apa logo kalau nggak bisa dibaca? Dan yang ketiga itu simple, sederhana. Dan yang keempat itu memorable atau mudah diingat. Jadi antara 3 dan 4 ini ada hubungannya. Misal kalau kita buat logo sederhana, itu pastinya kan lebih mudah diingat daripada logo yang rumit. Dan yang kelima yaitu bebas diaplikasikan. Jadi mau logonya itu dibuat di kaos atau buat stiker di dinding atau mungkin di suatu bungkusan, itu bisa diaplikasikan di mana saja. Dan yang terakhir yaitu cocok dengan perusahaan. Jadi kalau kita mau usaha ayam geprek, punya pasti ada ayamnya, nggak mungkin ada bebeknya. Nah, ini adalah 2 contoh logo yang benar-benar ada atau in real life. Yang pertama itu logo Paint. Toko cat tembok ini tokonya namanya Paint. Nah, dari logo ini kan kita udah kelihatan kan, Paint itu toko yang menjual apa sih? Nah, di sini sudah ada informasinya. Yang pertama bentuk alat cat. Yang pertama kita lihat dari bentuk alat catnya. Dan yang kedua dari tokonya, yang artinya pen itu kan seperti melukis. Nah, jadi kan pasti ini bisa diartikan pen itu sudah mewakili toko atau perusahaannya. Dan yang kedua, perusahaan 77 teknologi. Ini membuat logo yang dimana logonya harus simpel dan menandakan bahwa perusahaan tersebut berdiri di bidang teknologi. Nah, kalau kita lihat dari logonya ini kan ada angka 7 biasa sama 7 terbalik. Nah, berarti perusahaan itu namanya 77. Dan kalau kita lihat dari 2 angka ini kan berbentuk huruf T. Dari T itu bisa diartikan toko itu berjalan di bidang teknologi. T itu berasal dari teknologi. Nah, di sini juga bisa ya logo yang ini. Ini kan logonya bisa semacam riddle kecil gitu kan. Kalau kita lihat dari logo 77 ini. Kalau dari pen ini kan kita bisa langsung tahu, oh ini toko cat tembok karena ada logo alatnya sama tulisannya. Dan yang selanjutnya ini kan
masih kurang jelas kan kalau kita dapat logo ini cuma ini saja kan. Nah, di sini kan ada riddle kecilnya. Jadi kita cari tahu sebenarnya 77 ini artinya apa gitu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya, Rek? Mas, kalau yang logo apa yang pakai tulisan itu logo type itu fontnya harus buat sendiri atau gimana, Mas? Enggak, ini fontnya itu ada. Oh, tulisan gitu aja nggak apa-apa, Mas? Iya, nggak apa-apa. Namanya logo itu simple atau sederhana gitu kan. Yang penting mewakili. Sip, Mas. Mas, Oke. mau tanya, Mas. Iya, silakan. Untuk logo yang type, itu kan kalau misalnya menggunakan font yang udah ada, maksudnya download yang di internet, itu kan biasanya ada lisensinya. Ini jika Ya. dipakai secara bebas, apakah nggak kena denda misal gitu? Kalau dipakai Ya. logo komersil gitu. Kalau fontnya itu kan nggak ada dendanya. Kecuali kalau kamu pakai logonya. Itu. Kalau fontnya walaupun sama itu nggak ada dendanya kan. Logonya itu namanya pen gitu lah, bukan fontnya. Jadi cuma logonya aja yang bisa kena denda atau bisa dituntut itu kalau kita pakai logo yang sama. Mas, masuk Ya. Mas. Ya, Mohon masuk. maaf banget. Mau ngoreksi sampean tadi bilang, tadi untuk yang tadi Masnya bilang kan tadi kan font itu nggak bisa kena denda. Oh ya. Kemarin soalnya saya dapat itu ada kasus orang kena denda 100 juta lebih gara-gara pakai font. Jadi Oh, maksudmu font yang ada lisensinya. pernyataannya masih kurang tepat. Mohon maaf, Oh, Mas. oke, makasih. Nggak apa-apa, silakan. Namanya manusia itu nggak ada yang sempurna. Cuy. Nah, tadi sudah dijawab kan, ada beberapa font yang ada lisensinya. Oke, terima kasih. Namanya siapa tadi? Yang tadi bilang namanya siapa? Ada nilai tambahan loh. Yudhistira, Mas, tadi. Dimas Yudhistira. NIM berapa? 3089. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin tanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke praktek ya. Untuk praktek ini akan dibawakan oleh Mas Bayu. Jadi silakan Mas Bayu untuk melanjutkan materinya. Halo, tes. Ini suaraku masuk enggak? Masuk, Mas Boy. Mas. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita membuat logo sekarang pakai CorelDRAW. Yang sebelumnya belum install, monggo diinstal dulu buat nanti persiapan tugasnya. Terus juga sebelumnya minta maaf kalau misalnya dari aku pribadi kurang ada ilmu atau mungkin ada salah kata. Jadi ntar kalau misalnya kalian ada yang belum paham atau mungkin ada salah kata di omonganku atau mungkin kalian ada yang lebih pinter CorelDRAW, monggo diberitahukan langsung, Is. Itu nambah nilai juga kan, bagi ilmu juga dapat pahala kayak gitu. Sebenarnya seperti yang tadi Mas Dewa bilang, ada logo type sama logogram kan. Nah, kalian mau buat logo, misal logo square gini deh. Nah, ini kalian bisa buat teks di CorelDRAW itu pakai
icon text di sini. Kalau biasanya di Corel Draw tuh dilambangkan huruf T atau enggak A. Tergantung versinya juga. Kayak gitu. Ini square kayak gini-gini aja. Nah, habis itu seperti tadi ada teman yang bilang kan setiap font kalau sudah ada lisensinya segala macam, biasanya dari orang-orang kayak misalnya aku nih buat logo itu kita edit dikit-dikit, jadi bener-bener real dan original kayak gitu. Habis itu biar bikin beda, misal kita kasih kotak gini aja, thread. Habis itu di kanan ini kalian bisa lihat ini propertinya, mau kalian mau ngatur garisnya, mau ngatur warnanya, atau mau ngatur transparansinya di sini. Kalian buat logo kayak gini aja, square gini aja, udah selesai. Bayaran 5 juta selesai. Beneran. Gini aja udah selesai. Mau dipercantik lagi, mungkin dikasih warna abu-abu, di sini tinggal kasih warna abu-abu, klik kiri aja. Kalau mau ngilangin garisnya, itu di atas kan ada tuh tanda silang. Itu klik kanan. Jadi klik kiri buat warna dasar, klik kanan tuh buat buat garis. Nah, ini kan tadi kita gambar. Gambar itu pun ketutupan kan. Nah, buat ke belakanginnya itu kalian klik dulu gambarnya, habis itu kita pakai shortcut shift backdown. Sudah tuh di belakang. Udah nih. Ini selesai. Square. Habis itu kita pengennya buat yang berbeda kan. Mungkin tak buat gini aja. Tak geser ke atas sedikit. Gini. Yang bingung, jadi ini kan dia kalau misalnya ini kita memperbesar untuk kecil atau mungkin dipanjang pendekin. Kalau kalian klik lagi gambarnya, dia berubah. Maksudnya cara transform, cara kita ngatur gambar tuh berubah. Gitu. Kalau klik sekali, kalian buat ngatur gede kecilnya. Kalau kalian klik 2 kali, nah itu buat ngatur kalian mau rotasi atau mungkin mau di miring-miringin segala macam kayak gitu. Nah, terus habis itu ini kan aku klik hurufnya. Nah, di atas ini biasanya properti buat ngatur objek yang kalian pilih. Dari dari misal teks ya udah di sini ngaturnya. Kalau misalnya kotak tuh beda lagi dia. Kayak gitu. Nah, ini kan aku pilih teksnya. Habis itu aku mau bold aja, ditebelin. Nah, habis itu mau tak bikin dia bolong aja deh. Ya selesai. Udah selesai. Logo square. Kalian taruh di baju kalian, udah jadi logo. Kayak gitu aja sih. Sebenarnya buat logo tuh simple kalian sekreatif kalian dan sesuai dengan filosofinya lah kalau kasarnya dibilang kayak gitu sih. Yang penting kalian udah bisa nguasain kalian udah bisa buat kotak, habis itu mau buat lingkaran, habis itu mau buat segi berapapun, mau segitiga, ini di sini di atasnya bisa diatur segi 4, segi 5, segi 6, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, terus mau buat kalian mau ngatur, misal nih, ini square-nya ini, mungkin dikasih bolongan dikit di sini. Nah, ini kalian kecilin dulu. Habis itu taruh sini. Nah, pengen buat bolongan ceritanya. Ini aku warnain aja biar kelihatan jelas beda. Habis itu kalian klik dulu lingkaran kecilnya, habis itu klik objek kedua yang mau kalian ubah. Nah, di atas ini ada pengaturannya apa bilangnya? Apa yang pengen kalian lakukan? Kayak gitu. Misal aku mau potong, biasanya pakai trim. Ada tulisan trim. Biar munculin teksnya, kalian tinggal arahin aja pointernya, sampai muncul tulisan trim. Udah, kalian klik aja. Nanti dia otomatis potong. Biar udah bingung lagi, ini tak taruh sini. Terus aku shift, klik kiri kotaknya, terus aku trim. Nah, kotaknya kepotong. Kayak gitu. Nah,
kan kuadrat nih gini aja, ya udah aku taruh aja di sini, lingkaran yang lagi kecil sini, terus aku potong, bolong dia. Habis itu biar sama kayak ini, pokoknya tak samain, kita taruh sini sesuai dengan pokok terserah kita lah. Habis itu kita shift klik kotaknya, kita potong, selesai. Nah, habis itu logikanya pokok ini alat pemotongnya lingkaran, terus apa yang dipotong itu diklik yang kedua. Jadi alat pemotong dulu diklik, habis itu shift klik kiri apa yang mau dipotong, baru kalian mau potong segala macam kayak gitu. Misal nih apa namanya, kita mau nyoba yang lain. Misal aku mau buat kayak gini wes, kayak gini. Ini kan berbeda warnanya. Terus pengennya kalian tuh kalian mau jadikan objek yang sama, jadi satu objek, mau digabung gitu aja intinya. Nah, ini bisa kalian klik sebelahnya nih, well, udah jadi satu bagian dah, kayak gitu. Sampai sini dulu guys, mungkin kalian ada yang bingung atau gimana. Kalau nggak ada, tak lanjut. Mana ya? Oke, berarti tak lanjut. Nah, kalian sudah bisa buat kotak, sudah bisa buat lingkaran, teks, persegi segala macam. Nah, sekarang kalian pengennya bagian suku gambar, biasanya nih kliknya di sini nih. Jadi biasanya tuh dia munculnya freehand dulu sih. Biasanya yang muncul freehand dulu. Mau kalian buka isi menunya, itu diklik kiri tahan sampai muncul. Udah muncul, lepas aja dah mouse-nya. Terus tinggal kalian pilih kalian mau pakai tulis mana. Ini kalau freehand, yaitu kalian klik kiri tahan, habis itu kalian gambar segala macam. Itu freehand. Kayak gitu. Habis itu mau nyoba 2 poin lain. Nah, ini dia lurus. Tarik no debat, dia lurus. Kalau mau tarik kemana aja dia bakal lurus. Kayak gitu. Terus biasanya biar rapi, itu kita pakai tahan shift. Jadi dia tuh kayak udah auto apa ya? Kayak mau kalian tegak lurus atau tegak nyamping gini, udah auto pasti lurus gitu. Ini tak gerak-gerakin mouse-nya sambil tak tahan, dia tuh udah pasti lurus. Kalau kalian pengen lurusin ya, kayak gini, atau mungkin lurus ke bawah kayak gini, pakai shift aja, udah auto. Kayak gitu. Terus ada lagi, biasanya tak pakai itu 3-point curve. Jadi, ini diklik, tahan, sampai kalian mau sampai sini, selesai. Pas kalian lepas mouse-nya, kita pindahin mouse-nya ini udah auto melengkung. Kayak gitu. Ini pengen tak lengkung kayak gini. Terus, aku pengen gambar lagi kayak gini. Tak drag dulu sampai node sini, tak lepas, terus tak belok-belokin. Kayak gitu. Udah jadi melengkung kan. Nah, terus kalian pengen, kayaknya ini nggak pas nih, atau mungkin nggak cocok. Kalian mau ngatur titik atau mau ngatur garis, itu di tools yang di bawahnya pick tool ini. Kayak gitu. Biasanya tuh tulisannya tuh shape tool. Kalau shortcut-nya ini tertulis di F10. Nah, ini kalian atur titiknya. Kalau kalian mau atur garisnya, diklik dulu garisnya. Kayak gitu. Nah, itu ini mau dibuat kayak gimana ya? Aduh. Ini tak buat segala macam, misal mungkin mau buat daun kayak atau gimana. Nah, ini mungkin udah hampir kebentuk daunnya. Habis itu mau tak tambahin garis lagi biar mungkin dianggap sebagai tangkang daunnya. Habis itu kita warnain hijau. Di sini hijau. Kalian tidak puas mau warna di sini, kalian bisa lihat bawah ini ada kayak mungkin dianggap tombol next. Klik aja, muncul lagi banyak. Kalian tidak mau ribet nyari di sini, kalian cari di sini.
ada gambar apa kayak cat tumpah ini, fill di sini. Kalian mau hilangin warnanya pakai ini. Valid debat kalau udah ada kotak terus silang, udah dia tuh anggap dihilangkan. Kayak gitu. Ini solid. Kalian mau gradasi, masih gradasinya. Terus ini digeser-geser, diklik geser-geser buat ngatur kayak ini di pojok kiri itu kalian lihat tuh gambar daunnya berubah-berubah kan, karena ini aku atur angle-nya kayak gitu. Habis itu kalian mengatur warna nih, klik dulu kotaknya, habis itu klik yang bawahnya. What is this? What? Nah, klik dulu yang ini. Nah, ini kalian atur warnanya. Misal biasanya warnanya daun hijau, udah valid hijau daun. Habis itu gradasinya mungkin hijaunya lebih mudah dikit lah. Kayak gitu. Udah selesai warnanya untuk warnaan. Habis itu pengen mungkin mau tak bagusin nih garisnya. Mungkin tak atur lagi nih tangkainya. Taruh sini lah. Habis itu mau tak gambarin lagi. Taruh sini. Drag, geser. Udah selesai. Nah, misalnya nih kalian mau mewarnain bagian kecilnya nih doang. Kalian pakai ini di bawahnya ada Smart Fill Tool. Jadi dia otomatis kalau kalian klik di sini dia warnain yang di sini aja. Kayak gitu. Dan itu bakal membentuk objek baru. Jadi pas kalian pindah nih warnanya. Nah, ini dia bakal bentuk objek baru. Kayak gitu. Nah, habis itu ini tak potong sama aku. Terus tak hilangin garisnya. Udah jadi. Kita harus ini. Dah. Buat logo selesai. Jadi yang penting kalian kalau buat logo nih, kalau mau buat simpel-simpel yang jelas kalian bisa ngotak-ngatik shape tool ini. Terus kalau mau buat garis di 2 point tool atau 3 point curve ini udah bagus. Sama buat kotak, lingkaran sama ini. Habis itu ngasih teksnya di sini. Terus mau mewarnain bagian tertentu pakai Smart Fill Tool. Udah selesai. Sampai sini mungkin ada yang mau tanyain atau enggak untuk masalah pembuatan logo CorelDRAW atau CorelDRAW. Nggak ada fitur layar ya, Kak, Mas? Kayak Photoshop gitu, jadi tahu apa aja yang ada di layar gitu. Kan kalau yang kayak tadi itu warna putih itu kan nggak kelihatan, nggak tahu, Mas, kalau ada ada suatu shape gitu. Setahu ada layar. Mana deh? Dia tuh di di sini ya. Dan itu bagiku ya, kalau kalian lihat layarnya tuh, nah ini membingungkan. Jadi di pojok kanan ini ada object properties, object manager. Nah ini layarnya. Ini layarnya. Dan ini pack ini di bawah ini ada pack 1, pack 2. Nah, jadi dia ngikutin kotak ini. Pack 1, pack 2. Nah, ini di pack 2 ini icon-iconnya nih, terus gambar-gambaran di sini layarnya. Dan bakal ribet kalau kalian mengatur Jadi kalau kalian mau ngatur CorelDRAW, kalau kalian ribet mau warna putih atau apa, usahain nanti mungkin diabu-abuin kayak atau itu kan diwarnain dulu. Jadi nanti kalian tidak bingung nyari objek. Kalau masih bingung dikontrol aja. Nanti bakal ketahuan dah kalau misalnya tiba-tiba ada putih di sini ya gitu. Ketahuan kayak gitu deh. Kalau aku biasanya caranya kayak gitu. Fitur layar sih, tapi gak usah diribetin lah fitur layar. Pokok kalian udah gambar di sini, udah auto kayak udah kelihatan aja sih. Oke, ada lagi yang mau tanyain?
untuk masalah buat logo di CorelDRAW atau gimana. Oke. Ya. Dengar, ada lagi nggak? Atau mungkin kalian mau buat yang sini? Ini iseng-iseng buat sih tadi. Ya, Nah, ini tadi huruf T itu- perpaduan apa? Oh, masnya mau lanjut. Gimana? Soal Saya mau nanyain yang T. Masnya mau jelasin kan? Oh, kamu mau yang T ini? Iya, pengen tahu cara buatnya. Oh, gitu. Ini aku buatnya pertama gini sih. Nah, ini ada kotak. Ini kotak. Terus tak panjangin. Nah, aku mau ngatur sudutnya nih. Aku lari ke sini toolnya. Tool yang ini di sini di kiri, pojok kiri, shape tool ini. Terus ini kan titik nih. Tak geret sama aku, tak tarik. Mau kalian tarik sini sana sini terserah. Ujung-ujungnya kayak gini juga, cuma kayak gini doang. Kalau kalian ribet mau apa, mungkin di sini mengatur. Jadi beda sudutnya. Kayak gitu. Nah, ini cuman bedanya kalau kalian mau kayak gini, misalnya bisa dari gambar kotak, terus kalau kalian atur nih bisa kayak gini. Cuman nanti kalau misalnya kalian kotak ini, kalian klik kanan, terus convert to curve, nanti dia bakal beda. Jadi pas kalian tarik, nah ini udah beda. Jadi dianggap kayak objek bebas sama dia. Bukan objek kotak lagi. Kayak gitu. Nah, ini kan aku udah buat nih. Bagian sini ada, bagian sininya. Habis itu buat yang lurus ini. Kalau kalian mau copy paste. Kalau bisa huruf P lah. Copy paste. Kalau kalian mau pengen cepatnya, klik kiri tahan, terus tuh klik kiri itu ditahan, masuk klik kanan. Jadi klik kiri itu nggak dilepas. Itu sih. Tapi ya paling gampang ya Ctrl C, Ctrl V lah. Kayak gitu. Nah, habis itu karena aku mau rotate, diklik lagi, bisa rotate. Nah, biar lurus, pakai apa? Ditahan klik shift, ditahan shift-nya. Atau tahan kontrol. Lurus ya. Terus tak atur sampai sini. Sini tak atur lagi lah kecil-kecilnya. Anggap udah kayak gini. Nah, ini tak gabung sama aku. Pakai weld ini. Udah gabung. Nah, sekarang aku mau buat dia nih kayak gini nih, melengkung sini. Nah, ini aku buatnya pakai garis. Ini apa namanya? 3-point curve nih. Aku buatnya pakai itu. Jadi ini dari pojok kiri, pojok sini tak tarik ke sini, terus tak bengkokin. Oh, kayaknya kurang anu. Kalau kalian zoom tinggal scroll aja. Tinggal zoom aja. Di situ buat lagi di sini. Sampai sini, ya sampai sini. Nah, habis itu nih tak atur lah biar agak rapi dikit, pakai lagi itu toolsnya. Atur. Udah, ini udah kebentuk, udah mulai kebentuk. Nah, habis itu tak warnain sama aku. Nah, warnainnya cuman ini tadi kan warnanya hitam nih. Habis itu tak warnain pakai Smart Fill Tool buat tengahnya. Warna lah itu. Tak bedain lah warnanya biru. Jelas kan? Nah, ini di sini tak warnain lagi pakai Smart Fill Tool. Ini tak warnain lagi Smart Fill Tool. Itu cara pertama. Cara kedua, kalau kalian pengen yang ribet tuh kayak ini atasnya interaktif. Jadi kalau diklik klik dulu baru diwarnain biasanya di sini aturnya warnanya. Atau mungkin kalau kalian pengen gradasi tinggal di drag aja. Ini digradasi.
Ini karena aku kan niatnya gradasi ini di sini, gradasi dulu sama aku. Ini kliknya kalau mau ganti warna, itemnya diklik dulu, kotak itemnya, habis itu diganti warnanya. Mungkin sekarang bikin beda, guys. Nah, kayak gitu. Ini kan karena satu objek kan, sebenarnya satu objek. Nah, ini karena pengen kita beda objek, ya kita smart filter aja, biar beda. Kayak gitu. Habis itu kita gradasi lagi. Ini warnanya merah. Habis itu di sini mungkin warnanya ini ke sini. Sama ini juga tak gradasi juga sama aku. Jadi ini warnanya pengen disamain pakai ini. Jadi dia apa kayak comot warna gitu modelnya. Color eyedropper. Kalau yang di sini comot lagi warnanya. Kayak gitu. Dan di sini sama juga di gradasi aja lagi. Ini kayak ini. Di situ ini pakai ini. Oh, sama. Kita bedain aja. Sementara. Nah, kayak gini. Udah. Nah, habis itu ini kan ada kelihatan nih bolongannya. Biasanya kalau aku ini tak gedein dulu, tak copy paste dulu. Habis itu tak gedein. Udah, habis digedein. Terus karena ini udah seleksi kan, tak klik yang kedua, jadi muncul dia. Jadi klik dulu yang mau dipakai motong, habis itu klik yang mau dipotong, habis itu potong. Terus ini tinggal dihapus. Oh ya. Ini ada objek tadi. Nah, ini. Jadinya kayak gitu. Udah mulai bentuk, tinggal ngasih shadow kan. Ya shadow-nya ya aku tinggal gambar garis lagi. Tinggal gambar garis lagi. Terus tak kasih warna sama aku. Mungkin warnanya abu-abu atau hitam. Nah, habis itu karena ini garis yang ganggu, tak delete sama aku. Terus tak masukin lagi ke sini. Ini karena warnanya pengen tak hitamin, tak transparansi lah. Nah, selesai. Kayak gitu. Ini nggak ala-ala cara ribet sih sebenarnya. Dan kayak gini, menurut kalian kira-kira ada nggak filosofinya? Bagiku sih ada aja. Nah ini jadi sih, udah selesai. Gimana, Rek? Ada lagi yang mau tanyain? Karena di CorelDRAW itu pokok kalian mengatur warna tuh mau di sini bisa, di pojok kanan bisa, mau di bawah nih bisa, diklik 2 kali, atur warna kayak gitu bisa. Garisnya juga ada di sini. Terus kalau kalian mau ribet pakai tools ini juga bisa. Enggak, atau misal ini mau di drag biar gradasi, atau diklik aja, jadi nanti tinggal diatur warnanya. Kayak gitu bisa. Enggak, Rek, ada yang tanya lagi atau enggak? Atau mungkin ada yang masih bingung pakai CorelDRAW atau gimana? Udah mulai paham. Oke. Kalau yang lain, kalau emang benar-benar nggak ada,
iya, untuk praktikum bisa diakhiri sih. Gimana ya? Oke, kalau emang bener nggak ada, apa namanya, tak cukupkan. Terus untuk tugasnya, kalian buat logo. Logonya bebas. Anjing, gede. Logonya bebas. Maksudnya bebas tuh kalian mau ngambil tema apa aja bebas. Mau tentang peternakan kayak, mau tentang toko baju kayak apa kayak, itu bebas. Terus untuk ukuran tak bebasin selama bisa diupload, bisa juga jelas, pokoknya jelas banget. Terus ini sekedar info aja bagi yang mungkin yang nggak tahu, misal logo kalian itu nggak ada dasarnya, kalian nanti nyimpan gambarnya itu .png. Kalau bener-bener kosong, jadi anggapannya logo kalian cuman pen doang nih, maunya ntar diekspor nggak ada dasarnya, ya udah kalian ekspor tar.png kayak gitu. Semisal nanti kalau ternyata kalian mau buat logonya tar tuh kayak gini, mau kasih dasar, soalnya kalian maunya lihatnya dibagus-bagusin atau gimana, misalnya mau digini nih, kayak gitu. Misal kalian mau kayak giniin, nah nanti nyimpennya tuh ntar di apa namanya .jpeg atau mungkin .jpeg sih, bebas. Pokoknya .jpeg itu kalau diekspor itu dasarnya ada. Jadi kalau misalnya PNG meskipun putih ya anggap kosongan ntar, soalnya kalian hapus ntar. Tapi kalau JPEG jadi satu kotak nih ntar ujung-ujungnya diekspor jadi putih kayak gitu. Itu untuk formatnya. Jadi kalian ntar ngumpulinnya gambar jadi sama mentahan kayak gitu. Terus bagi kalian yang mau ngasih filosofi logonya, tak bebaskan. Jadi kalau kalian ada filosofi logonya, ada nilai plus. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Untuk apa filosofi logonya kalian bisa taruh di notepad, bisa, atau mungkin di mentahan kalian. Misal nih, untuk logo Square ini, terus di luar workspace, di luar kotak putih ini kalian kasih penjelasan logonya kayak aku nih, logo ini kayak gitu. Bisa. Jadi di dalam file foldernya bisa, atau mungkin kalian pakai notepad bisa, terserah kalian. Kayak gitu. Untuk deadline-nya samain aja kayak minggu lalu, biasanya kayak gimana? Samain aja. Untuk apa? Biasanya kan kalian pakai folder beda-beda. Tak bebasin mau versi apa aja. Biasanya kalau X7 ntar nge-save-nya X7, kalau 2018 nge-save-nya 2018. Kalian bebasin aja, soalnya yang tak pakai 2018 sih. Jadi kalau bisa, kalau ada yang lebih atas lagi dari formatku, versiku, kalian downgrade dikit lah sampai yang 2018, biar bisa tak baca. Kayak gitu sih. Mungkin dari kalian ada yang tanyain tuh apa mengenai tugasnya, atau mungkin tentang CorelDRAW-nya? Atasnya 2018 apa, Mas? I don't know. Soalnya tak lihat ya, Photoshop nih udah ada 2021 tuh. Udah mulai menggila. Siapa tahu CorelDRAW mau naik lagi. Aku udah gak ngikutin soalnya. Mas, mau tanya, Mas. Gimana? Untuk format save yang CDR itu kan nanti di versi yang 2018 itu versinya berapa, Mas? Untuk save-nya. Kalau tak coba ya. Nih, versinya 2018. Ya, makasih, Mas. Oke.
Gimana? Ada lagi tanyain? Berarti yang udah punya X7 migrasi ke 2018 nggak, Mas? Nggak apa-apa, kalian pakai X7 nggak apa-apa. Di aku tetap bisa kok, tak lihat. Tak buka, call drive-nya masih bisa kok. Oh, oke, Mas, siap. Yang nggak bisa tuh biasanya kalian X7 mau buka yang versi atasnya itu baru nggak bisa. Oke, ada lagi yang mau tanyain? Kalau benar nggak ada, benar-benar tak cukupkan. Sudah kayaknya, Mas. Oke, kalau memang udah nggak ada lagi, untuk praktikum hari ini tak cukupkan. Terus, bila ada tadi aku salah kata atau mungkin salah pengucapan dan lain sebagainya, aku minta maaf. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan tentang cara buat logonya, kalian bisa tanya-tanya aku atau mungkin asdos yang lain juga nggak apa-apa. Selama tugas kalian selesai, ya gitu sih. Itu aja dari aku. Mungkin dari aku tak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Mas. wabarakatuh. Mas.